Halo, selamat datang. Di video singkat kali ini, saya akan membahas salah satu materi pertolongan pertama, yaitu penanganan luka bakar. Nah, penyebab luka bakar itu biasa ada 4 ya. Pertama itu dikarenakan panas, kedua karena bahan kimia, ketiga dikarenakan listrik, dan keempat dikarenakan radiasi. Nah, pembagian luka bakar. Pembagian luka bakar ada 3 ya. Pertama itu luka bakar derajat 1 atau superficial, lalu luka bakar derajat 2 atau sedang, lalu ketiga luka bakar derajat 3. Nah, pada contoh di gambar di video ini adalah lapisan kulit pada manusia. Bisa dilihat di foto yang saya tunjukkan ini adalah bagian bulu kulit manusia atau rambut manusia ya. Dan ini kulit terluar kita yaitu kulit epidermis, disusul dengan kulit dermis, sebutannya fatty tissue, sweat glands, dan ini lapisan kulit yaitu terdiri dari otot. Nah, ini contoh kondisi luka bakar derajat 1. Pada luka bakar derajat 1 ya, yang terpengaruh itu adalah bagian kulit luar kita atau epidermis. Baiklah, mohon maaf jika ada yang kurang enak ya. Ini saya akan menampilkan contoh luka bakar derajat 1. Nah, di foto sebelah kiri ini yang saya tunjukkan ini dikarenakan pengaruh paparan panas. Lalu foto yang sebelah kanannya itu dikarenakan tersiram air panas atau minyak panas. Nah, lalu kondisi luka bakar derajat 2. Nah, pada luka bakar derajat 2 ya, pengaruh yang paling besar itu terlihat di kulit epidermisnya. Ada gelembungnya dan itu sedikit mempengaruhi kulit dermis. Nah, kita menampilkan foto luka bakarnya derajat 2-nya. Ya, bisa dilihat ini contoh luka bakar derajat 2. Nah, gampangnya pada luka bakar derajat 2 itu korbannya itu ciri-cirinya adalah kulit korbannya sampai melepuh ya, dan sampai mengelepas. Lalu kondisi luka bakar derajat 3. Nah, pada luka bakar derajat 3, kulit epidermis biasanya sudah mulai menghilang, lalu kulit dermisnya mulai menghitam. Nah, untuk luka bakar derajat 3 ini ya, mulai dari kulit dermis yang menghitam sampai otot bisa sampai ke tulang, itu termasuk luka bakar derajat 3. Tidak ada luka bakar derajat 4. Luka bakar derajat hanya sampai ke 3. Nah, maaf juga ini saya akan menampilkan foto luka bakar derajat 3. Nah, bisa dilihat kulit yang mulai menghitam dikarenakan pengaruh luka bakar. Lalu luka bakar derajat 3 biasanya mempengaruhi seluruh bagian tubuh ya, dan malahan bisa mengakibatkan untuk kondisi tertentu bentuk dari bagian tubuh kita ada yang berbeda dari biasanya. Nah, ini perhitungan luas luka bakar. Nah, perhitungan luas luka bakar itu kita biasanya menggunakan rumus 9, rule of 9 paling sering kita gunakan. Lalu ada rumus telapak tangan. Pada rumus rule of 9 itu terbagi menjadi 2 perhitungan ya, ada yang dewasa dan juga ada yang anak-anak. Nah, untuk dewasa ya, gampangnya kepala itu bagian kepala itu 4,5%. Bagian lengan atas, alat gerak atas itu 4,5%, kiri dan kanannya 4,5%. Untuk bagian dadanya 18%, alat kelamin 1%, alat gerak bawah, kaki kanan dan kaki kirinya itu masuk 9%. Nah, untuk anak rata-rata hampir sama. Rumus rule of 9-nya hanya bedanya pada alat gerak bagian bawah, yaitu pada kakinya, yaitu hanya bisa dihitung 7% kiri dan kanannya. Nah, ini contoh perhitungan derajat berat ya. Misalnya contoh pada luka bakar ringan, biasanya derajat 1-nya itu di bawah 50%, derajat 2-nya di bawah 15%, dan derajat 3-nya di bawah 2%. Sedangkan untuk derajat yang sedang ya, derajat 1-nya luka bakar yang sedang itu derajat 1-nya di atas 50%, derajat 2-nya sekitar 15-30%, sedangkan derajat 3-nya 2-5%. Nah, sedangkan untuk luka bakar yang berat ya, itu derajat 1-nya tidak bisa dinilai lagi, derajat 2-nya lebih dari 30%, dan derajat 3-nya di atas 5%. Nah, selain itu juga ya, bisa dikatakan luka bakar orang atau korbannya itu berat jika saluran napas, jaringan lunak, tulang, alat gerak, wajah, tangan, kaki, dan kemaluannya terkena. Nah, ini penanganan luka bakar. Nah, pertama itu amankan situasi, 2 amankan diri sendiri, 3 hentikan proses bakar, 4 siram dengan air. Nah, penanganan luka bakar yang saya sebutkan ini adalah contoh sederhananya ya.
contoh hentikan proses pembakaran. Terlihat di foto ya, yang terlihat itu menghentikan proses pembakaran. Jika ada arang ya atau api yang terlihat, silakan dimatikan dulu. Ya, jadi tidak ada proses pembakaran lebih lanjut. Nah, itu karena luka bakarnya tertutup pakaian, ya kita usahakan dengan izin korban kita membuka pakaiannya. Jadi kita bisa melihat luka bakarnya sampai sejauh mana dan derajatnya sudah sampai semana. Lalu setelah itu, setelah kita tahu, kita usahakan ngambil kasa steril, tutup lukanya ya dengan kasa steril itu dan harus kering. Ingat ya, penanganan luka bakar berbeda dengan penanganan terluka atau pendarahan. Ya, dia usahakan harus kering dan jangan sampai terkombinasi bakteri atau sesuatu yang membuat dia memperparah kondisi kulitnya. Lalu contoh digambar juga mengikat bahan kimia. Nah, ini contoh misalnya bahan kimia itu berbentuk bubuk. Nah, bahan kimia yang berbentuk bubuk biasanya lengket di tangan, jadi harus disikat. Dan juga harus hati-hati pada mengikatnya supaya jangan sampai membuat kulit korbannya mengelupas. Lalu ini contoh misalnya terkena bahan kimia ya yang kena matanya, usahakan kita mengalirkannya dari tempat yang bagian ini ya dekat hidungnya, lalu menyiramnya supaya bahan kimianya jatuh ke sebelah sini. Jangan menyiramnya di arah yang berlawanan karena nanti takutnya mengenai mata yang satunya lagi. Nah, ini contoh keluar masuk arus listrik. Nah, pada foto gambar yang di sampingnya itu contohnya misalnya listrik masuk ya. Listrik masuk dan biasanya ada pengaruh densitas arus maksimal atau massa jenis yang membuat listrik keluar. Nah, ini biasanya terjadi misalnya orang terkena listrik atau memegang listrik sengaja. Karena itu biasanya luka listrik masuknya misalnya di tangannya atau lengannya itu biasanya ada luka luar yang lain. Membuat luka luar lain, dan biasanya listrik keluarnya lukanya lebih besar daripada listrik masuknya. Jadi ibaratnya pas nanti penanganannya kita mengobati selain tempat listrik masuknya dengan listrik keluarnya. Dan biasanya densitas arus maksimal ini ada kondisi harus berapa volume ya, berapa volt listrik, jadi bisa mengakibatkan proses densitas arus maksimal. Nah, ini cara menolong orang yang terkena arus listrik. Ingat, hindari sentuhan ke korban secara langsung. Dan bisa dilihat di gambar ya, penolongnya itu menggunakan alat yang safety ya. Tempat berdirinya, tempat dia berjongkok duduknya ini itu dia ada lasnya, lalu memakai sepatu bot ya. Lalu dia menggunakan kayu ya, jangan menggunakan besi. Ya. Karena ini contohnya pada gambar ini kan menyingkirkan kabel listrik ya. Jadi kalau dia pakai besi, maka dia akan jadi korban selanjutnya. Pertama singkirkan dulu sesuatu yang membuatnya terhantar listriknya, kita singkirkan, baru kita usahakan korbannya menjauh, gulingkan di sebelah berlainan dari listriknya biar sudah aman, baru kita melakukan evakuasi terhadap korban. Baiklah, itu saja video singkat dari saya tentang pertolongan pertama khusus penanganan luka bakar. Sebenarnya pada materi ini masih bisa dikatakan sangat singkat ya. Jadi diharapkan nanti bukan kita hanya belajar teori-teori saja, tapi pas penanganan langsung biasanya akan ada sedikit berbeda. Tapi setidaknya kita tahu kalau misalnya terjadi luka bakar, penanganannya minimal harus gimana supaya kita jadi korban selanjutnya. Baiklah, itu saja video singkat yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata salah dan menyinggung. Sekian, terima kasih. See you next time. Bye bye.